selamat datang di AM Talk. Episode pertama ini spesial banget loh Akuntan Muda karena di sini aku didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Umum Forum Pengurus Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat pada 2022-2023. Jadi episode pertama ini aku akan membahas secara tuntas terkait AMYI wilayah Jawa Barat, khususnya untuk akuntan muda yang mau mengenal lebih dalam mengenai AMYI wilayah Jawa Barat ini. Oke, selamat mendengarkan semuanya. Oke, kita mulai saja ya untuk pertanyaan pertama akuntan muda. Senang banget nih akhirnya bisa berbincang-bincang dengan salah satu orang hebat di AMYI wilayah Jawa Barat ini. Halo Teh Indri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, akuntan muda, kenalin nih, di sini ada Teh Indri Pujidahayu. Mungkin kalian kepo ya, siapa sih Teh Indri ini? Oke, aku kenalin ya. Jadi Teh Indri ini adalah Ketua Umum AMYI wilayah Jawa Barat pada 2022-2023. Sebelumnya aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Teh Indri yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya nih untuk sharing bersama aku di podcast ini. Mungkin akuntan muda yang sedang mendengar podcast ini masih banyak yang belum mengenal nih apa sih AMYI wilayah Jawa Barat ini. Boleh nih dari Teh Indri untuk mendeskripsikan secara singkat apa sih AMYI ini dan coba dijelaskan tentang sejarahnya juga gitu. Oke, mungkin AMYI itu atau Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia itu merupakan organisasi kemahasiswaan yang tentunya bersifat independen di bawah Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Nah, Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat atau sering kita kenal AMYI itu sendiri merupakan wadah yang akan menaungi mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang ada di perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman mereka terkait akuntansi dan juga keorganisasian di IAI wilayah Jawa Barat. Dan mungkin kalau untuk sejarahnya ya, mungkin di sini ada disclaimer dulu ya bahwasannya ini tuh sejarah terkait anggota mudanya. Kalau kita kan pengurusnya ya, nah ini ada anggota mudanya yang mana anggota muda dari Ikatan Akuntan Indonesia itu sendiri itu disahkan melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni tahun 2012. Gitu. Jadi itu untuk sejarah dari anggota muda IAI ini itu sendiri. Itu mungkin untuk sejarah. Wah, gimana nih, sudah mulai mengenal ya tentang AMYI atau masih kurang nih informasinya? Mungkin akuntan muda juga sudah mulai tertarik dengan AMYI. Nah, dari Teh ini nih, boleh dijelaskan sedikit gak terkait bagaimana sih untuk join jadi pengurus anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia ini? Dan apakah ada kriteria khusus gak untuk menjadi bagian dari kepengurusan ini? Oke, pertama mungkin untuk anggota muda ya. Nah, ketika kita akan jadi pengurus kan benar jadi anggota muda dulu dong, baru kita jadi pengurus. Karena logikanya aja gak mungkin dong kalau kita bukan anggota muda tapi kita jadi pengurus anggota mudanya. Nah, jadi yang pertama kalian terdaftar sebagai anggota muda dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Nah, anggota muda ini sendiri itu merupakan jenis keanggotaannya dari 3 keanggotaan yang ada di IAI. Itu ada anggota utama, anggota madya, dan juga ada anggota muda. Nah, anggota muda ini sendiri tuh ya kita anak-anak ataupun mahasiswa-mahasiswa dari jurusan akuntansi gitu ya. Nah, setelah kita terdaftar sebagai anggota muda, baru kita bisa mendaftar sebagai pengurusnya, pengurus anggota muda. Dan biasanya memang ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dipenuhi untuk jadi pengurusnya itu sendiri. Selain tadi ya kita terdaftar sebagai anggota muda, kita juga tentunya harus terdaftar juga tadi ya sebagai mahasiswa atau mahasiswi jurusan akuntansi. Karena kan nama organisasi juga Ikatan Akuntan Indonesia ya, jadi jurusan kita harus akuntansi. Nah, kemudian selain itu mungkin pasti akan ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kita penuhi juga, itu termasuk ke dalam persyaratan dari OPEC-nya sendiri mungkin ya. Nah, biasanya sih ada transkrip nilai, kemudian CV juga, ada motivation letter juga gitu ya. Di situ tuh pokoknya dicantumin lah kenapa kita pengen masuk AM, pengen masuk pengurus gitu ya, di situ dijelaskan.
kemudian tujuan kita masuk ke sana juga untuk apa gitu. Itu sih untuk syarat-syarat secara umumnya gitu ya. Dan mungkin untuk syarat secara detailnya pasti nanti akan diinformasikan juga di share di posting di IG AMIAI untuk apa namanya opreknya itu sendiri. Biasanya sih mendekati opreknya pasti di situ akan di share juga persyaratan yang lebih lengkapnya lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak susah juga ya untuk jadi pengurus, cukup kita sebagai anggota muda dan juga apa ya terdaftar di anggota mudanya itu sendiri gitu Pak. Oke, berarti informasi lebih lanjutnya bisa nanti dilihat-lihat ya postingan Instagram dari AMIAI Jawa Barat ini. Jadi untuk kalian semua yang belum follow, boleh nih di follow dulu dong Instagramnya biar tahu gitu ada kegiatan apa aja sih gitu dan kapan sih opreknya gitu untuk kepengurusan tahun depan. Oke, akuntan muda pasti sekarang sudah tahu ya terkait AMIAI. Setelah dijelaskan mengenai deskripsinya tadi gitu, boleh mungkin akuntan muda juga kepo nih, apa sih benefitnya dan manfaatnya dan yang akan diperoleh gitu jika bergabung menjadi salah satu kepengurusan AMIAI di wilayah Jawa Barat ini. Kalau misalnya kita ngomongin tentang benefit tentunya ada ya, jadi pasti bakal banyak banget benefit-benefit yang bakal kita dapetin kalau kita terdaftar sebagai pengurus di AMIAI wilayah Jawa Barat. Mungkin aku spill beberapa benefitnya, tapi ini pasti secara umumnya gitu ya, karena teman-teman pasti bakal benefit yang lebih banyak lagi, bakal dapat yang lebih banyak lagi kalau tergabung sebagai pengurusnya. Pertama mungkin relasi ya. Itu mungkin emang kedengarannya kayak klasik atau gimana, tapi gak bisa dipungkiri juga bahwasannya dengan kita terdaftar sebagai pengurus, bergabung sebagai pengurus di AMIAI, itu relasi kita bakal dapat luas lagi gitu ya. Itu juga udah aku rasain sekarang gitu ya, ketika menjadi pengurus kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman sejurusan dari berbagai kampus gitu ya. Jadi itu menambah relasi banget sih. Terus selain relasi juga tentunya meningkatkan skill kita. Skill kita tuh nggak hanya di organisasi ataupun di intelektual kan ya. Jadi skill-skill di AM tuh lebih luas lagi. Di sana kita akan belajar bagaimana dalam mengelola organisasi yang baik, kemudian menjalankan protokol tuh kayak gimana, terus bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda tuh seperti apa gitu. Jadi di situ tuh benar-benar kita menambah skill-skill yang sebelumnya mungkin belum kita punya gitu ya. Terus selain menambah skill juga tentunya menambah pengalaman ya, yang tadi itu dengan adanya relasi ataupun dengan adanya latar belakang yang berbeda, karena kan kita nih pengurus AMIAI itu se-Jawa Barat ya. Jadi dari univ-univ yang ada di Jawa Barat gitu, nggak hanya di Bandung aja. Jadi nggak hanya di satu kampus aja, jadi benar-benar luas banget. Dengan adanya keanekaragaman itu kita bisa mempelajari mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru juga gitu. Contohnya nih kita bisa ketemu dengan orang-orang yang di luar Bandung. Kan sekarang ada yang dari Cirebon, dari Sukabumi, dari Tasik. Nah di sana kan tentunya ada pengalaman baru juga ya, karena mereka memiliki kultur-kultur yang berbeda juga yang mereka bawa dari daerah-daerahnya. Kemudian kita disatukan di AMIAI gitu, tentunya itu menambah pengalaman banget. Dan selain dari itu juga pengalaman akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sebuah peluang kerja gitu. Di sana kan kita mendapatkan pengalaman baru, bagaimana sih rasanya menjadi divisi A, divisi B gitu ya. Terus juga kita bisa mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari diri kita dengan kita mengikuti program kerja itu gitu. Kemudian juga itu akan berguna juga ketika kita nanti memasuki dunia kerja atau dunia karir gitu, karena di sana sudah diajarkan time working kayak kerja kelompok tuh kayak gimana, kerja tim tuh kayak gimana, terus cara kita ngadepin orang yang kayak gitu tuh kayak gimana sih. Jadi bener-bener banyak banget lah benefitnya. Dan mungkin teman-teman juga pasti bakal dapat benefit lebih banyak lagi kalau misalnya bisa join di kepengurusan AMIAI itu sendiri. Oke, ternyata banyak sekali ya benefitnya, dan relasinya mungkin juga nggak hanya di wilayah Jawa Barat, tapi di wilayah-wilayah lain gitu, kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain gitu. Oke, luar biasa sekali ya akuntan muda. Selanjutnya nih, mungkin akuntan muda juga penasaran tentang latar belakang dari Teh Indri ini masuk AMIAI. Boleh nih, bagaimana sih pandangan Teh Indri terhadap AMIAI gitu, sehingga termotivasi untuk mengambil keputusan untuk bergabung menjadi salah satu bagian dalam kepengurusan AMIAI? Oke, mungkin aku sedikit cerita ya gimana aku bisa kenal AMIAI gitu. Waktu itu kebetulan dosen aku ngasih tahu gitu bahwasannya
kalian harus ini ya, harus daftar jadi anggota muda ya, karena waktu itu tuh urgensinya PSAK sih, ya SAK, jadi dan kita bisa ngakses SAK gitu. Waktu itu kan lagi ngejelasin tentang PSAK. Nah kalau kalian terdaftar sebagai anggota muda nanti bisa ngakses ini, terus kalian bisa kenalan sama A, sama B, sama C gitu ya. Nah dari situ mulai tertarik tuh, oh ternyata ada ya organisasi yang menaungi kita mahasiswa akuntansi di Jawa Barat. Nah di situ cari-cari di Instagramnya, ternyata emang ada yang di Jawa Barat, di follow, dan ternyata kebetulan timingnya tuh pas banget dengan AMY itu lagi ngadain oprek gitu ya. Nah jadi waktu itu aku iseng sengaja daftar, dan ternyata alhamdulillah terima gitu ya di kepengurusan AMYI. Dan di sana ternyata emang benar gitu yang selama ini aku bayangin, bahwasanya bakal seru banget, kita bakal kenal banyak orang, bakal dapat pengalaman juga. Soalnya yang aku rasainnya kita tuh benar-benar bisa sharing sama orang-orang yang punya latar belakang yang sama di akuntansi gitu, benar-benar bisa sharing terkait materi, ataupun sekarang karena udah semester 6 ya, jadi ada magang-magang gitu, kita bisa cari tahu informasi magang, jadi banyak banget lah benefitnya. Dan ternyata memang semenarik itu gitu untuk kita join di kepengurusan. Itu sih latar belakang kenapa aku pengen masuk IAI, karena pengen nambah relasi juga, terus pengen kenal orang-orang dari yang belakang yang sama, dan ternyata memang itu aku rasain gitu di IAI. Oke, keren banget ya. Oh ya, for your information ya guys, jadi Teh Indri ini 2 periode nih di kepengurusan AMYI wilayah Jawa Barat. Iya. Jadi nih, apakah pengalaman dari periode sebelumnya itu memiliki keterkaitan dengan keputusan Teh Indri ini untuk terdorong gitu untuk menjadi ketua AMYI wilayah Jawa Barat? Oke, sebenarnya sih ya itu jadi salah satu faktor pendorong juga kenapa aku pengen jadi ketua umum di AMYI periode sekarang. Tapi selain itu juga mungkin karena di kepengurusan sebelumnya aku kan tahu gitu ya kayak gimana sih AMYI, terus mempelajari juga sistem birokrasinya, terus sistem koordinasinya seperti apa, kemudian program kerjanya seperti apa gitu-gitunya. Dan itu kayak menambah insight baru ketika misalnya aku jadi pengurus selanjutnya, terus kayak menjadi ketua umum, oh ternyata harus kayak gini ya. Jadi emang itu juga menjadi dorongan aku untuk bisa misalkan diri sebagai ketua umum gitu, karena memang sedikit banyaknya ada pengetahuan dulu lah ya terkait AMYI-nya. Ya sih itu menjadi salah satu faktor pendorong juga. Oke, kita sudah memasuki ke pertanyaan terakhir nih, lebih tepatnya 2 pertanyaan terakhir ya Teh ya. Aduh, waktunya gak kerasa banget sebentar sebenarnya ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, di kepengurusan AMYI ini Teh Indri kan berperan sebagai seorang nakoda ya dalam sebuah kapal yang menentukan arah gitu untuk bisa sampai ke titik tujuan. Nah, mungkin Teh Indri boleh nggak menyampaikan pesan serta harapannya kepada para pengurus AMYI wilayah Jawa Barat nih periode 2022-2023. Bagaimana sih merealisasikan cita-cita yang telah direncanakan bersama dalam sebuah komitmen? Oke, mungkin pertama tadi pesan dulu ya, pesan sama harapannya. Untuk pesannya sendiri buat teman-teman yang jadi pengurus di periode sekarang ini, aku tahu teman-teman orang-orang pilihan gitu ya yang udah terpilih untuk menjadi pengurus, kemudian juga teman-teman udah melewati banyak proses mungkin ya untuk masuk ke 2 bulan ya Teh ya? Iya, 2 bulan kayaknya prosesnya, dan itu gak mudah juga kan, gak semuanya bisa lolos. Jadi buat teman-teman sekarang sudah dipercaya untuk bisa menjadi bagian dari AMYI, tentunya untuk bisa melanjutkan ataupun mengembangkan AMYI untuk menjadi lebih baik lagi, serta harapannya teman-teman bisa mungkin bisa tanggung jawab gitu ya dengan pilihan teman-teman, terus juga bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, dan tentunya yang sangat aku harapkan itu bisa amanah dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan nanti. Oke, itu ya harap dicatat untuk para pengurus nih dari AMYI wilayah Jawa Barat periode 2022-2023. Jangan dilupa ya. Tadi ini kayak komitmen kita nih, komitmen aku apa sih gitu kan untuk di periode kali ini. Itu untuk pertanyaan terakhir ya Teh. Kita kan sudah membahas banyak nih terkait AMYI wilayah Jawa Barat, dan pastinya banyak banget nih akuntan muda yang udah mulai tertarik menjadi salah satu dari kepengurusan ini. Nah, boleh nih Teh Indri kayak kasih tahu nih ke kita, apalagi ke akuntan muda ya, kayak tips and triknya untuk para calon pengurus agar bisa diterima dan bisa bergabung dalam kepengurusan AMYI wilayah Jawa Barat ini.
Untuk tips and trick untuk bisa keterima jadi pengurus AMYI Jawa Barat, pertama tentunya ya teman-teman harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Pertama kan jadi anggota muda, terus yang kedua tentunya mengikuti opreknya dengan baik gitu. Jadi teman-teman harus bersungguh-sungguh dalam menjalani opreknya nanti. Dan kemudian sambil nunggu opreknya nanti, jadi teman-teman dari sekarang boleh tuh join volunteer, kemudian juga kayak kegiatan-kegiatan yang nantinya menambah keaktifan teman-teman, karena itu juga menjadi nilai plus juga gitu. Ketika teman-teman sudah aktif di beberapa organisasi ataupun jadi volunteer gitu, karena kita juga pasti akan melihat itu sebagai satu kelebihan teman-teman juga gitu ya, seperti itu. Terus selain itu juga tentunya teman-teman harus follow juga ya IG AMYI, karena di sana ada informasi-informasi lebih lanjut terkait oprek, biar teman-teman bisa tahu lebih awal gitu ya. Kalau misalnya tahu lebih awal, pasti kan bisa mempersiapkan lebih awal juga, jadinya nanti teman-teman bisa lebih cepat dibandingkan yang lain gitu ya, kayak gitu. Jadi harus bisa melek aja sama informasi-informasi yang kita share gitu, biar teman-teman nanti bisa mempersiapkannya lebih matang gitu. Terus dari sekarang nih mulai kenalin AMYI itu dengan nge-follow tadi ya. Dengan nge-follow kan pasti akan tahu program kerjanya apa aja, terus juga kegiatannya apa aja. Nah dengan tahu kayak gitu, teman-teman nanti pasti dalam opreknya pasti akan tahu nih mau daftar kemana, di departemen apa. Terus ketika nanti mungkin di interview kayak gitu-gitu, teman-teman udah tahu nih sama AMYI, jadi nggak terlalu asing dengan AMYI, karena teman-teman sendiri juga udah mencoba untuk bisa mengenal lebih dalam lagi. Mungkin itu sih untuk tips and triknya. Dan tentunya teman-teman harus bersungguh-sungguh sih untuk bisa keterima gitu, karena kita melihat juga effort teman-teman seperti apa dalam proses oprek gitu. Itu aja sih paling. Semangat. Intinya jangan lupa follow IG AMYI Jabar ya untuk informasi lebih lanjutnya, dan pantengin terus nih postingan dari IG AMYI Jabar ini. Oke, luar biasa sekali ya topik pembahasan untuk episode pertama ini. Banyak sekali informasi baru yang didapatkan sehingga dapat menambah wawasan kita mengenai AMYI, terkhususnya nih AMYI wilayah Jawa Barat. Oke, akuntan muda, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga topik pembahasan episode pertama ini bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, mungkin untuk closing statement ya, boleh nih dari Ketum AMYI wilayah Jawa Barat periode 2022-2023. Sepatah dua katanya deh teh, boleh. Mungkin pertama rasa bangga juga gitu ya kepada pengurus sekarang, salah satunya nih dari Departemen Humas kan ya sudah melandingkan sebuah proker yaitu podcast, dan harapannya gitu ya dengan adanya ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang pengen tahu tentang AMYI dan juga pengen tahu tentang kepengurusannya gitu ya. Nah semoga dengan teman-teman nonton ini, teman-teman bisa menjadi tertarik gitu untuk bisa join bareng kita di kepengurusan AMYI Jawa Barat. Dan tentunya pesan dari aku juga buat teman-teman mohon dukungannya juga untuk kepengurusan AMYI Jawa Barat dengan cara teman-teman nge-follow, terus juga di sana banyak informasi-informasi juga yang kita share tentang akuntansi. Jadi teman-teman bisa belajar juga di sana. Mungkin itu sih dari aku, kontribusinya dari aku. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa untuk nanti bisa daftar ya di kepengurusan selanjutnya untuk bisa bareng-bareng bersama kita memajukan AMYI Jawa Barat. Oke, jadi sebenarnya postingannya juga pasti banyak sekali informasi ya, kayak nanti ada workshop, apalagi sosialisasi, pelatihan dan lain-lain gitu. Jadi mahasiswa akuntansi lainnya juga bisa mengikutinya gitu, nggak hanya dari AMYI wilayah Jawa Baratnya saja. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Teh Indri karena sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya. Langsung saja ya kita tutup acaranya. Saya Kadea Pramudita, see you in the next episode. Tada!